Om Swastiastu, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai anakon dan latar belakang anakas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada Cantika, dan yang ketiga ada saya, Yunda. Selanjutnya. Baik, langsung saja ke pemaparan materi. Untuk pemaparan pertama, saya persilakan kepada Cantika. Baik, terima kasih Yunda. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian analisis konstruktif. Nah, berkembangnya linguistik konstruktif ini melahirkan analisis konstruktif. Ada dua alasan yang mendasari lahirnya analisis konstruktif, yaitu karena majunya linguistik deskriptif sinkronik, dan yang kedua karena majunya kajian-kajian teori pemindahan belajar. Nah, analisis konstruktif ini sebenarnya lahir dari sebuah asumsi sederhana, yaitu suatu kesadaran atas kesalahan yang sama atau berkali-kali muncul dalam fenomena aktivitas belajar bahasa asing sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Secara etimologis, analisis konstruktif terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan juga konstruktif. Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan konstruktif merupakan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. Selanjutnya, dalam perkembangannya terdapat banyak sekali definisi analisis konstruktif dari para ahli. Nah, di sini yang pertama ada menurut Pateda, kemudian menurut Henry Guntur Tarigan, dan di sini sudah kami isi dengan pengertian dari para ahli tersebut. Selanjutnya, kemudian yang ketiga ada menurut Jos Daniel Parera, dan yang keempat menurut Mahmud Sulaiman Yakub. Ini kami membuat satu kesimpulan bahwa selanjutnya bahwa analisis konstruktif merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa dengan membandingkan struktur bahasa sumber atau B1 dengan bahasa sasaran atau B2 yang telah disepakati kaidah-kaidahnya untuk meramalkan kesulitan menguasai bahasa yang dipelajari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai paham atau teori analisis konstruktif. Dasar teori analisis konstruktif ini dirumuskan di Lintas Budaya Linguistik Lado oleh Robert Lado, yang merupakan awalnya ia mengemukakan teori perbandingan yang meliputi pendeskripsian bahasa, membandingkannya, dan memperbaiki kesalahan bahasa. Namun di sini jika diterjemahkan, artian dari rumusan Lado yaitu unsur-unsur yang mirip dengan bahasa ibu atau peserta didik akan mudah baginya, dan unsur yang berbeda akan sulit. Sehingga di sini dapat kami simpulkan bahwa pelajar akan mudah mempelajari suatu bahasa jika bahasa yang dipelajari memiliki kesamaan komponen dengan bahasa pertamanya. Begitu juga sebaliknya jika komponen yang berbeda bahasa yang kedua. Nah, sejak tahun 1960, teori analisis konstruktif ini mulai tersebar secara luas. Selanjutnya, perbandingan struktur antara B1 dengan B2 yang dipelajari oleh pelajar menghasilkan identifikasi perbedaan antara kedua bahasa tersebut. Perbedaan inilah yang merupakan dasar untuk meramalkan kesulitan belajar atau kesalahan bahasa yang dialami oleh siswa. Di sini muncullah hipotesis analisis konstruktif. Itu ada dua, yaitu Strong-Weak dan juga weak form, atau hipotesis kuat dan hipotesis lemah. Nah, yang pertama, hipotesis bentuk lemah ini menyatakan bahwa analisis konstruktif dan juga analisis kesalahan itu harus saling melengkapi. Analisis kesalahan mengidentifikasi kesalahan di mana bahasa siswa, lalu analisis konstruktiflah yang menetapkan kesalahan mana yang termasuk dalam kategori yang disebabkan oleh perbedaan B1 dan B2. Sedangkan hipotesis bentuk kuat menyatakan bahwa semua kesalahan dalam B2 dapat diramalkan dengan mengidentifikasi perbedaan antara B1 dan B2 yang dipelajari oleh siswa. Hipotesis bentuk kuat ini didasarkan oleh beberapa asumsi. Selanjutnya, yang pertama yaitu penyebab utama kesulitan belajar dan kesalahan belajar bahasa asing adalah intervensi bahasa ibu. Sebagian atau keseluruhan kesulitan belajar disebabkan oleh pembedaan B1 dan B2. Semakin besar perbedaan ini, maka semakin tinggi kesulitan belajar bahasanya. Dan hasil perbandingan B1 dan B2 diperlukan untuk meramal kesulitan kesalahan yang terjadi dalam belajar bahasa asing. Dan bahan pengajaran dapat ditentukan dengan tepat dengan membandingkan kedua bahasa tersebut.
terdapat 3 sumber yang digunakan, itu pengalaman praktis guru bahasa asing, telaah mengenai kontak bahasa dalam situasi kedewibahasaan, dan juga teori belajar, sama teori transfer. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelemahan analisis konstruktif akan dijelaskan oleh Novia. Untuk Novia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai kelemahan analisis kontraktif. Kelemahan analisis kontraktif, 8 kelemahan, yaitu yang pertama aspek linguistik terlalu bersifat teoritis, yang kedua teori linguistik struktural kurang memuaskan, yang ketiga aspek bahasa yang diperbandingkan belum menyeluruh, baru tertuju pada fonologi, semantik dianaktirikan, dan kelemahan lainnya yang sudah ditampilkan pada PPT ini. Kemudian kelemahan analisis kontraktif antara lain adanya anggapan bahwa analisis kontraktif dapat meramalkan semua kesulitan dan kesalahan dalam belajar B2 bersumber pada B1, dan hasil analisis kontraktif dapat dibuat urutan kesalahan belajar B2. Kesalahan si belajar dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti si belajar terpengaruh oleh sistem B1, si belajar tidak terpengaruh oleh subsistem lain yang ada pada B2, dan si belajar terpengaruh oleh sistem baru yang dibuatnya secara tidak sadar karena perkenalannya dengan sistem B2. Selanjutnya, materi tentang latar belakang analisis kesalahan berbahasa. Kajian mengenai analisis kesalahan sebenarnya telah muncul sejak tahun 1936, yaitu oleh T.J. Kritikides dalam bukunya yang berjudul Common Mistake in English. Nah, setelah itu pada tahun 1962 muncul tulisan karya Harry Shaw dengan judul Error in English and Ways to Correct Them. Kedua buku ini membahas mengenai secara umum. Namun kedua buku ini tidak membicarakan tipe kesalahan yang dilakukan dan proses pencapaian bahasa target oleh pembelajar dari tingkat minimal hingga maksimal. Sehingga para linguistik merasakan kelemahnya hipotesis analisis kontraktif dalam mengatasi kesalahan yang dibuat oleh para pembelajar. Sehingga analisis kontraktif mulai menuai banyak argumen kontra. Hingga hipotesis analisis kontraktif mengalami krisis yang mengakibatkan sumbangan pedagogis analisis kontraktif bagi belajar bahasa kedua tidak lagi besar. Nah, berawal dari hal ini, menarik perhatian para linguis barat untuk mulai memperhatikan analisis kesalahan berbahasa dengan berbagai argumen pendukung. Di antaranya, penjelasan analisis kesalahan tidak terbatas seperti analisis kontraktif dengan intervensi antar bahasa. Yang kedua, analisis kesalahan berbahasa menyajikan data yang aktual sehingga lebih praktis dan efisien dalam menyusun materi pengajaran. Yang ketiga, analisis kesalahan sehingga kajian mengenai analisis kesalahan menjadi ramai, baik secara teoritis maupun empiris. Ada banyak hal yang dapat menimbulkan kesalahan berbahasa. Semua itu bersumber pada 3 hal, yaitu pengaruh bahasa pertama, kesulitan internal bahasa target, dan yang terakhir sistem pengajaran bahasa target. Sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Itu tujuan dan manfaat analisis kesalahan berbahasa. Tujuan dan manfaat yang pertama yaitu dari Sridhar. Menurut Sridhar ada beberapa tujuan manfaat, yaitu yang pertama menentukan urutan bahan pengajaran, yang kedua memutuskan pemberian penekanan, penjelasan, dan praktek yang diperlukan, yang ketiga memberikan remedi dan latihan, dan yang terakhir memilih butir-butir bahasa kedua untuk keperluan tes profisiensi pembelajar. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat menurut Tarigan. Tarigan menyebutkan beberapa tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama menentukan urutan penyajian butir-butir yang diajarkan di kelas dan buku teks. Yang kedua menentukan urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan, dan latihan berbagai butir bahan yang diajarkan. Yang ketiga merencanakan latihan dan pengajaran remedial. Dan yang terakhir memilih butir-butir bagi pengujian kemahiran siswa. Selanjutnya,
Tujuan tetapi juga bersifat teoritis. Pengkajian kesalahan para siswa dalam B2 yang sedang dipelajarinya menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang yang pertama, hakikat strategi belajar bahasa, yang kedua, hipotesis yang digunakan oleh siswa, dan yang ketiga, hakikat sistem komunikasi fungsional atau bahasa yang disusun oleh siswa. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis analisis kesalahan berbahasa berkaitan dengan pengajaran bahasa, yaitu sebagai masukan remedial, penentuan materi dan metodologi atau strategi pengajaran, penulisan buku teks, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis analisis kesalahan berbahasa berkaitan dengan masalah akuisisi atau pemerolehan bahasa dan belajar bahasa. Selanjutnya, baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.